Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita buka perkuliahan pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga perkuliahannya lancar, yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah juga kita hadiahkan pada semua guru-guru kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, juga kedua orang tua kita semuanya. La hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan perkuliahan. Ada tugas rumah, ada PR? Ada Ibu. Kita di Ya, Bu. Ya, baik, silakan. Yang sudah kerja, tolong di-share di sini. Siapa yang sudah kerjaannya sudah selesai, coba kita lihat. Silakan. Siapa yang sudah selesai? Di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, keempat, silakan. Ada 4 ya, ada 4 ayat yang kita PR-nya. Atau berapa? Ya Ibu, ada 4 tapi dibagi per kelas gitu. Iya, enggak apa-apa. Coba. Yang mana silakan, mau di-share duluan, silakan. Silakan yang mau share hasil kerjaannya, atau kalau enggak gini, Anda share ke grup, nanti saya yang share. Siapa kerjaan siapa, silakan di-share di grup, nanti saya yang share untuk semuanya. Atau Anda mau share semuanya juga, untuk semuanya silakan langsung di sini atau Anda mau di grup. Silakan. Ayo, ditunggu. Kalau enggak ke grup aja, share ke grup WA aja. Nah, ini sudah. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubuna 'alaihim. Silakan naikkan ke atas. Katsir bitawassut 'alaihim. Oke, terus? Sudah. Oh, gini Anda caranya ya. Teknisnya ya. Boleh, nggak apa-apa gini ya. Itu bacaan kedua, terus coba naik ke atas lagi. Oh, ini sudah berubah Anissa. Oh, gini. Mana ya? Ini bisa, bagus sudah kerja. Tapi nanti cara menyusunnya ya, coba kita lihat cara menyusunnya. Ada yang punya kerjaan lain? Ada yang sudah dikerjakan tapi hasilnya beda dari ini? Ada? Ada yang lain?
Yang lain silakan. Mana? Yang lain mana? Yang di ayat yang sama, yang punya kerjaan yang cara mengerjakannya yang berbeda. Enggak ada. Sudah di-share di grup, Ibu. Ada, Udah Bu. Oke, yang tadi itu siapa yang kerja tadi? Lucy, Ibu. Lucy. Lus, kamu kelas apa? Kelas 2D, Ibu. Kelas 2D. Oke, kasih Lus. Lus dulu ya. Lucy 2D. Oke, Lucy 2D. Ini di bentar ya. Ini ya. Bisa kelihatan ya? Gini ya. Oh, ini ayat yang lain ya. Ayatnya beda dari yang tadi ya. Iya, Ibu, beda. Oke, nggak apa-apa. Ada Ibu itu yang surat An-Nisa. Nggak apa-apa, kita Rabbana wa ba'athul yang sudah di sini kelihatan nggak ya? Kelihatan sampai segini ya? Kelihatan? Atau harus besar gini? Yang seperti sebelumnya itu udah terlihat atau lebih enak begini? Ini aja, Ibu. Lebih enak seperti ini, Begini. Bu. Oke, lebih enak. Sudah perhatikan ya. Ayat ini dulu yang kita bahas, enggak apa-apa. Rabbana. Nah, jadi Lucy, cara mengerjakannya seperti ini, Lus. Jadi tidak berulang menulis ayat ya. Jadi ayatnya ditulis sekali. Tadi Lucy itu di tahlilul qiraatnya sudah, tinggal teknis jamak qiraatnya saja yang belum ya. Oke, ya Lucy ya. Nanti tinggal dibuat polanya seperti ini ya. Rabbana wa Rabbana wa ba'ats fihim ra. Mem jamak bertemu dengan selain hamzah. Lalu rasulam minhum mem jamak bertemu dengan selain hamzah juga. Alaihim a ini mem jamak bertemu dengan hamzah kotok. Selain itu juga lafat alaihim ya. Lalu a itu badal. Jadi di sini ini bisa 3 khilafiyah. Bisa 4 sebenarnya ya. Pertama lafat alaihim, yang kedua mem jamak bertemu dengan hamzah kotok, yang ketiga ada as-sakin al-mafsul, di situ sebenarnya ada huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah, itu belum kita pelajari. Makanya kalau saya nggak salah ingat, waktu saya menjelaskan mem jamak yang bertemu dengan hamzah kotok, dan di buku Anda juga ada penjelasan bahwa bab ini belum selesai. Kalau nggak salah gitu. Di bawah ada catatannya bahwa bab ini belum selesai. Nah, itu sebenarnya yang belum selesai itu adalah as-sakin al-mafsud. Jadi kalau yang sukun itu mem jamak, maka dia bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama dia mem jamak bertemu dengan hamzah kotok, yang kedua dia huruf sahih sukun yang bertemu dengan hamzah. Ya, ini kalau huruf sahih sukun nanti tidak harus mim, yang sukun itu bisa apa saja hurufnya. Hurufnya bisa apa saja. Hurufnya bisa apa saja ya. Oke, nah Anda
perhatikan setelah itu, jadi di sini tadi bisa ada 4 ya, bisa 3, bisa 4, tapi yang tuntasnya itu 4 sebenarnya. Nah, ini penting mengenali khilafiyah. Kenapa? Ibarat dokter gitu, khilafiyah itu adalah mendiagnosis penyakit. Ya, karena kalau sampai salah diagnosis, maka kemungkinan besar akan salah obatnya. Jadi mendeteksi khilafiyah pada ayat itu sangat penting. Sehingga nanti kaidah mana yang digunakan itu jelas. Lalu wa yuzakkihim innaka, itu ini kalau dipakai kecil ini gerak ya. Wa yuzakkihim innaka, kalau segini wa yuzakkihim innaka, ini mem jamak bertemu dengan hamzah kotok juga sama ya. Jadi tadi di nomor 4, khilafiyah nomor 4, itu bisa Anda kasih garis miring 4, 5 gitu. 4, 5, lalu nomor 5-nya itu jadi nomor 6, dan nomor 6-nya itu jadi nomor 7, mungkin gitu. Ya, karena ini sudah jadi, ini punya siapa yang di-share ini? Kerjaan siapa? Punya saya, Ibu, Arini. Siapa namanya? Arini Al-Fahidayah, Ibu. Arini. Iya, Ibu, Arini. Oh, Arini Alfa. Kamu kelas apa, Rin? Kelas 2C, Ibu. Oke, Rin, itu kasih di audionya langsung dimatikan, Rin. Cek ke saya. Ini apa? Dikasih garis miring di nomor 5 itu garis miring, bukan nomor 5, nomor 4 itu garis miring nomor 6, nomor 5. Oke, Rin ya, paham ya? Lalu nomor 5-nya itu, atau kalau mau Anda tambahkan 1 kolom lagi. Ya, Anda tambahkan 1 kolom lagi, kolom itu nomor 5, lalu mat badalnya nomor 6, mem jamak yang berikutnya nomor 7. Oke ya. Nah, Anda perhatikan setelah itu bagaimana cara menjamaknya. Tahlilul qiraatnya Anda sudah buat seperti tadi punya Lucy ya. Punya Lucy tadi itu kan ada uraiannya. Waktu mem jamak di sini kan berarti mem jamak ba'dal mim ghairu hamzah. Oke. Kolon apabila ada mem jamak maka didulukan sukunnya, gitu kan? Dulukan sukunnya. Nah, di sini sudah didulukan sukunnya. Ini kayaknya mending aku pakai kecil aja ya supaya nggak gerak-gerak ya. Segini nggak kelihatan ya? Kelihatan tapi ya. Kelihatan, Gimana? Ibu. Kelihatan ya. Gini aja supaya nggak gerak-gerak ya. Nah, pertama kolon dipakainya sukun. Ya, sesuai ketentuan. Pertama nomor 1 adalah kolon, perhatikan. Lalu yang bacaannya yang pertama adalah sukun. Oke, sampai situ jelas ya. Saya juga menyampaikan waktu itu kalau satu mem jamak dibaca sukun, maka semuanya harus dibaca sukun. Kalau satu mem jamak dibaca sukun, maka semuanya dibaca sukun. Nah, ini sukun, mem jamak kedua juga sukun, lalu lafat alaihimnya bikasril ha, nulisnya ya, siapa? Rin? Bikasril. Itu ada apanya tuh, Rin? Ada alifnya ya. Sekalian nanti dibetulkan penulisannya. Bikasril ha. Lalu nomor 4-nya sukun. Nah, nomor 6-nya kalau mau seperti ini enggak apa-apa, nomor sukun garis miring tahqiq. Ya, untuk penjelasan tahqiq dan saktanya nanti aja di asakin al-mafsulnya. Tapi sementara supaya selesai buat seperti itu. Sudah. Lalu mat badalnya bil qasri, mem jamaknya sukun. Oke, sampai situ siapa yang belum paham? Sampai nomor 1, siapa yang belum paham? Saya belum masuk pada khola ma'ahunya, baru bacaannya.
Jadi di nomor 4 tadi, Anda boleh kasih garis miring atau garis bawah, atau garis miring ditulis di bawahnya itu kan cukup ya, Rin ya. Cuma nomor 4-nya itu kasih nomor 4, garis miring nomor 5. Nomor 5-nya jadi nomor 6, nomor 6-nya jadi nomor 7, gitu Rin. Arini paham ya? Nanti punya Arini tolong diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, di-share lagi ke teman-teman ya. Iya, Ibu. Baik, nomor 1, siapa yang belum paham? Cara menentukan nomor urut 1 kolon, ini teknis menjamak ya. Yang nggak paham tanyakan loh ya. Jadi dikenali dulu khilafiyah yang ada di ayat. Setelah itu buat kolom seperti ini, boleh digaris-garis seperti ini, boleh juga digaris beneran. Boleh juga tidak digaris, nggak masalah, yang penting Anda paham. Nah, setelah itu buat nomor 1 kolon. Kalau ada mem jamak berarti kolonnya sukun duluan. Yang lain tolong perhatikan ya. Nanti yang nggak paham tanyakan. Sukun, mem jamaknya berarti sukun duluan. Kalau mem jamak sukun, 1 sukun, semua dalam ayat itu harus sukun. Nah, kolon alaihim bikasril ha, karena dia masuk di al-bakun. Yang membaca dengan dhammah ha hanya Hamzah saja. Lalu mem jamak berikutnya sukun juga. Lalu di as-sakin al-mafsulnya, sukun yang nomor 4 tadi, garis bawahnya adalah at-tahqiq. Ya, at-tahqiq itu maksudnya mimnya tetap sukun. Ya, lalu nomor 6-nya, nomor 5 itu menjadi nomor 6 bil qasr, nomor 7-nya bisukun. Sampai situ siapa yang belum paham? Sudah ya, nomor 1 nggak ada masalah ya. Wa dakhala ma'ahunya Abu Amr, udah betul. Waris tidak bisa masuk. Cara mencari wa dakhala ma'ahu itu Anda lihat dari atas, Anda perhatikan dari atas. Maksudnya urutan nama imam, di bawah kolon itu kan waris. Waris tidak mungkin masuk di sini, kenapa? Karena di mem jamak bertemu dengan hamzah kotok, dia membaca sila, jadi nggak bisa masuk. Kalau sudah Anda temukan satu saja perbedaan, maka dia jangan dimasukkan di sini. Ya, turun ke bawah Ibnu Katsir tidak bisa masuk, kenapa? Karena dia silah mem jamaknya. Jadi nggak bisa masuk. Oke. Kalau Abu Amr, coba cek Abu Amr di mim jamak sukun, di alaihim kasrohanya, di mat badalnya koser, di mim jamak bertemu dengan hamzah kotok sukun. Berarti Abu Amr bisa masuk. Oke ya. Lalu bawahnya lagi Ibnu Amir bisa juga. Asim bisa dan Al-Kisai bisa. Sudah betul. Wadakhala ma'ahunya seperti itu. Oke, nomor 1 sampai dengan wadakhala ma'ahu. Ada yang mau ditanyakan? Atau siapa yang belum paham? Nggak ada masalah? Kalau nggak ada masalah, lanjut ya. Saya lanjutkan. Untuk menentukan nomor 2, ini Arini tolong diperhatikan ya, di kerjaannya Arini. Untuk menentukan nomor 2, itu Anda mencari bacaan yang di bagian akhir ayat itu berubah bacaannya, tapi di awal-awal masih sama. Nah, makanya di sini ini Anda mencarinya dari bagian belakang ayat di mem jamak, ya kan? Mem jamak di sini bertemu hamzah kotok. Kalau Anda merubah mem jamak yang nomor 7, ini berubah menjadi 7, di tempatnya hari ini nomor 6, rubah, atau Rin, boleh juga Rin, kamu langsung rubah ini nomor 7, nomor 6 gitu Rin. Yang nomor 4 tadi garis miring nomor 5, terus nanti share ulang Rin. Jadi di nomor 4 yang ini garis miring nomor 5. Nomor 5 ini nomor 6, nomor 7, supaya nggak keder teman-temannya. Oke ya, share ulang Rin. Ibu maaf, ayatnya juga ditulis ulang Bu. Nggak usah. Yang kerjaan kamu yang ini aja Rin. Yang Ininya ini aja jawabannya aja. Tapi nggak, ayatnya sudah yang ini aja Rin, yang kamu sekarang sudah kamu share ke sini, tapi di nomor 6 ini ganti nomor 7.
Paham nggak, Rin? Iya, iya, Bu. Khilafiyah nomor 6 ini ganti nomor 7, yang nomor 5 ini ganti nomor 6, lalu yang nomor 4 ini kasih garis miring nomor 5. Iya, Ibu. Atau bawahnya, nomor 4 itu kasih garis, bawahnya kasih nomor 5. Begitu juga yang di jawabannya, nomor 4 itu kasih bawahnya nomor 5, nah nomor 5-nya rubah jadi nomor 6, nomor 6-nya rubah jadi nomor 7. Share ulang, Rin. Ini sengaja saya ambil dari kerjaan Anda sendiri ya, supaya lebih mudah difahami. Dan sekurang-kurangnya yang mengerjakan bisa paham. Udah, Rin? Tolong di-share ulang, Rin. Iya, Ibu, sebentar lagi dicoret dulu, diganti nomor. Hmm. Belum? Yang coret nomornya ajarin. Foto, kirim lagi. Belum, Rin? Belum, Rin? Ya, Ibu, sebentar, Bu. Baru mau dikirim. Itu ya, sudah saya coret. Nih. Kecil ini. Kecil dia, nggak bisa perbesar lagi ya. Iya, Ibu. Tapi segini kelihatan nggak ya? Buram. Buram. Masih buram? Iya, Bu. Masih, Bu. Nggak jelas ya? Iya, masih kurang, Oke. Ibu. Kurang kelihatan, Bu. Rin, yang dari kamu, Rin. Rin. Sudah ada, Ibu, di grup. Sudah? Iya, Ibu. Mana Kak? Aku belum masuk, Rin. Oh, itu yang sudah dicoret ya. Oke. Ini ya. Nah, ini nomor 7 ya. Ini sudah dirubah nomor 7. Anda perhatikan. Kalau ada perubahan di nomor 7 dari sukun menjadi sila,
maka mem jamak yang di nomor 1 pun juga harus berubah menjadi sila gitu. Ya, makanya kita urutannya gini, kalau di nomor 7 ini kita mau merubah dari sukun menjadi sila, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ada kasus yang sama di nomor 4 atau 5. Anda perhatikan, ini kasusnya sama, mim jamak sesudahnya hamzah kotok. Oke ya. Jadi kalau kita ngerubah di nomor, ini berarti kan dari sukun menjadi sila. Yang membaca sila di sini Qalun, Ibnu Katsir, dan Warsh. Ya. Hanya bedanya, kalau kita mendahulukan Warsh, maka berubahnya di nomor 4 atau di nomor 5. Di sini ini loh, di sini. Di khilafiyah nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 masih belum berubah. Paham, Rin? Hari ini paham nggak yang dari kerjaannya kamu? Kalau saya merubah bacaan di nomor 4 atau nomor 5 yang ada kursor saya itu, maka di bagian awal ayat Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim itu tidak berubah. Jadi mem jamaknya masih sukun. Kenapa kok masih sukun? Karena Warsh membaca mim jamak dengan sila itu hanya ketika bertemu dengan hamzah kotok. Paham nggak, Rin? Hari ini atau Jadi, yang lain? Jadi itu ya Bu, kalau misalkan dalam satu ayat ada mim jamak yang sesudahnya bukan hamzah koto, terus ada juga mim jamak sesudahnya hamzah koto, itu nggak bisa, warasnya nggak bisa sukun. Ya. Kan gini, saya ulangin Rin ya. Saya belum nangkap pertanyaan kamu, Rin. Saya ulangin gini. Mem jamak bertemu dengan hamzah kotok, itu kan yang membaca sila kan Qalun, Ibnu Katsir, dan Warsh. Oke? Qalun bis sukun, bis sila ma'al qasr, bis sila ma'at tawassut, Warsh bis sila ma'atul, Ibnu Katsir bis sila ma'al qasr, gitu kan? Udah ya? Memang kalau jamak qiraat itu mutlak kaidahnya harus hafal. Kalau enggak hafal sulit. Bisa sebisa, cuma sulit. Nah, sedangkan mem jamak yang tidak bertemu dengan hamzah kotok, yang membaca sila itu hanya Qalun dan Ibnu Katsir. Oke, sampai situ jelas? Hari ini bisa jelas? Bisa Ibu. Bisa. Itu sebabnya waktu kita merubah khilafiyah di nomor 4 atau nomor 5, alaihim a, kalau kita merubah mem jamak yang bertemu dengan hamzah kotok itu dari sukun menjadi sila, itu siapa yang punya? Warsh dan Qalun serta Ibnu Katsir. Oke. Anda perhatikan lagi, kalau kita menggunakan Qalun, maka mem jamak itu yang berubah tidak hanya di nomor 4 atau nomor 5 itu. Tapi nomor 2 dan nomor 1 juga harus berubah. Gitu. Kenapa? Karena Qalun dan Ibnu Katsir membaca silah mem jamak baik yang bertemu dengan hamzah kotok maupun yang ketemu selain hamzah kotok gitu. Oke, bisa dipahami, Rin? Tapi kalau Warsh yang kita dulukan, yang berubah hanya di alaihimunya, alaihim menjadi alaihimu, minhum yatlu, dan fihim rasulah, itu masih sukun. Kenapa? Karena Warsh membaca mem jamak dengan silah itu hanya ketika bertemu dengan hamzah kotok. Kalau ketemu selain hamzah kotok, dia tidak membaca silah. Paham, Rin? Iya Ibu, paham. Ya, oke. Jadi yang nomor 2 itu bukan Qalun tapi Warsh. Yang nomor 2 itu bukan Qalun tapi Warsh.
Paham ya Rin? Kamu ya Rin? Ini mohon maaf ya, saya menanyakan karena saya ngecek kerjaannya Arini, jadi supaya Arininya paham. Nanti yang lain kalau enggak paham boleh tanyakan ya, boleh tanya, nggak masalah. Jadi yang nomor 2 itu bukan kolon yang silah. Kenapa bukan kolon yang silah? Karena kalau kita dulukan kolon yang silah, maka perubahan bacaan itu terjadi dari awal ayat. Sedangkan kalau kita mendahulukan warash, berubahnya itu hanya di alaihim a'anzartahum. Gitu. Jadi kalau saya baca begini, nomor 1 dan nomor 2. Kan di awal saya sudah bilang bahwa jamak qiraat itu adalah efisiensi bacaan. Jadi bacaan yang masih sama itu tidak perlu diulang supaya tidak perlu waktu lama, tidak banyak energi gitu. Jangan alasannya, tapi kan pahalanya lebih banyak, Bu. Bukan itu ya. Karena kalau itu nanti yang digunakan bukan jamak, tapi tahrirul riwayah. Jadi kalau saya baca begini. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Itu nomor 1. Kalau nomor 2-nya itu kolon, saya mengulangnya harus Rabbana wa ba'ats fihimu rasulam. Di situ. Ya. Tapi kalau saya kalau waris yang didulukan, saya mengulangnya cukup yatlu alaihimu ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Oke. Jadi Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum itu tidak perlu saya ulang karena masih sama dengan bacaan yang sebelumnya. Apa sama itu ya sukun. Kok bisa sukun mem jamaknya padahal yang alaihim itu dirubah menjadi silah karena warash, kaidahnya warash membaca mem jamak dengan silah hanya ketika bertemu dengan hamzah qotok. Yang tidak bertemu dengan hamzah qotok dibacanya sukun. Tuh, Rin, bisa paham ya Rin? Kamu Rin? Iya, Ibu. Tapi bukan di sini yang ketiga ada kolon juga, Bu, yang bacanya sukun. Cuman perbedaannya di yang alaihimnya yang ketemu dengan hamzah qotok kan dia ma'at tawassut, Bu. Iya. Kenapa langsung ke waras, Bu? Kan kolon di situ ada ma'at tawassut itu ketika silah, Rin. Waktu sukun nggak ada tawassutnya kan? Waktu sukun mana tawassutnya? Nggak ada mat munfasil. Itu kan kerjaannya hari ini kan kolon nomor 3 itu sukun, terus ma'asila, ma'at tawassut. Ma'at tawassutnya itu sila kan? Paham? Iya, Ibu, sila. Nah, kalau di situ sila, di depan sukun kan nggak boleh, Non. Paham? Iya, Ibu. Ya, jadi ada sila ma'at tawassut itu ketika semua mem jamak dibaca sila. Jadi tidak boleh ada yang sukun, ada yang sila. Paham ya, Rin ya? Jadi kolon yang nomor 3 itu sukunnya itu enggak boleh. Kalau ada ma'at tawassut di situ harus sila mem jamaknya. Dan kalau satu dibaca sila, semua harus sila. Bisa dipahami, Rin? Iya, Ibu. Bisa dikit-dikit Oke ya. Tangkap. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kenapa waris dulu bukan kolon sila dulu? Kalau kolon langsung sila, kalau langsung sila yang punya itu kolon dan merubahnya harus dari awal ayat. Makanya mencari urutan yang nomor 2 dan seterusnya itu caranya dicek dari belakang ayat. Jadi di belakang ayat, contohnya di ayat ini tadi dilihat dari sini, ya. Maksudnya belakang ayat ini mem jamak bertemu dengan hamzah qotok, kalau dirubah menjadi sila bisa apa tidak? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena ada mem jamak yang bertemu hamzah qotok juga di khilafiyah yang depannya.
Tuh, sehingga Anda merubahnya harus dari sini, tidak bisa dari nomor 7, tapi harus nomor 4 dan nomor 5. Ya, dan itu waris duluan. Jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu waris, waris, waris. Yang nomor 2 waris qasrul badal, sukun, sukun, bikasril ha, sila ma'atul, qasrul badal. Ya. Lalu nomor 3-nya waris, sukun, sukun, sila ma'atul, tawassut badal. Nomor 4-nya waris, sukun, sukun, sila ma'atul, tulul badal. Oke, sampai nomor 4 ada pertanyaan? Jadi jamak kiroatnya nomor 1 kolon, nomor 2 waris, nomor 3 waris, nomor 4 juga waris. Sudah sampai situ? Rin, kamu nyambung Rin sampai situ? Nyambung, Ibu. Oke, nyambung. Baik. Yang lain ada pertanyaan nggak nih? Ibu, saya masih bingung, Bu. Nurul, kamu bingungnya gimana, Nurul? Apa ya? Itu susunannya gimana sih, Bu? Ya, susunannya nomor 1, Anda cari, Anda tentukan kolon. Pasti kolon nomor 1 itu. Ya. Nomor 1 itu pasti kolon. Untuk menentukan nomor 2, itu jangan dulu lihat, jangan dulu tulis nama imamnya. Lihat dalam ayat dulu. Di ayat, lihat dari belakang. Dari belakang di situ kan nomor 7 tuh. Nomor 7 mem jamak bertemu dengan hamzah kotok. Kita kan mau merubah bacaan nih. Kalau tadi pertama kan sukun. Nah, pertama sukun, mau kita rubah kemana lagi? Kalau sukun kan satu-satunya dirubah kan ke silah. Paham? Sampai satu paham? Iya, Bu. Oke, dirubah menjadi silah. Di sini kebetulan mem jamaknya bertemu dengan hamzah. Berarti kan bisa silah ma'al qasar, bisa silah ma'at tawassut, bisa silah ma'atul. Tapi di ayat ini mem jamak bertemu dengan hamzah kotok tidak cuma 1. Tidak cuma di nomor 7. Tapi ada juga di nomor 4 atau nomor 5. Paham? Mas itu? Jadi Anda langsung lompat ke nomor 5. Yang dirubah bukan lagi di nomor 7, tapi di nomor 5. Karena nanti dengan merubah nomor 5, nomor 7-nya ikut berubah gitu. Paham? Di nomor 5. Nah, nomor 5 itu kalau mau kita rubah dari sukun menjadi silah ma'al qasar atau silah ma'at tawassut atau silah ma'atul. Berarti didulukannya tidak harus silah ma'al qasar di situ. Kenapa? Karena kalau kita baca silah ma'al qasar, itu yang punya Qalun dan Ibnu Katsir. Oke, sampai situ paham? Kalau kita menggunakan silah ma'al qasar atau yang kita pakai silah ma'al qasar, maka mim jamak yang nomor 2 dan nomor 1 itu juga harus berubah. Harus berubah menjadi silah. Karena Qalun dan Ibnu Katsir ketentuannya kan mim jamak dibaca silah, baik ketemu hamzah kotok maupun tidak, kan gitu. Kan Anda harus di sini soalnya Anda kan harus menerapkan kaidah nomor 1 dan nomor 2. Ya, di lafadz alaihimnya nanti kaidah nomor 3. Paham maksudnya? Jadi kenapa kok tidak kolon dulu yang sila seperti yang kerjaannya hari ini? Karena kalau kita langsung kolon sila, itu bacaan 1 dan 2 atau khilafiyah 1 dan 2, nomor 1 dan 2 itu loh. Itu juga harus berubah. Padahal masih ada bacaan yang di nomor 4 itu berubah, tapi 3, 2, dan 1 tidak berubah. Siapa yang punya? Waras.
Dari mana kita tahu waras di situ tidak berubah? Kan kaidahnya waras kalau mem jamak bertemu selain hamzah kotok kan sukun. Jadi kan tetap seperti yang sebelumnya. Paham Rul sampai situ? Iya, Bu. Paham. Nah, jadi waras yang kita ambil. Waras, kenapa kok waras? Makanya berikutnya untuk ngasih tanda ini karena nggak sama ya. Ini sudah bagus. Kalau Anda di sini sukun, di sini nanti sukun kan Anda cukup ngasih tanda seperti ini. Jadi prinsipnya jamak qiraat itu mencari bacaan yang di bagian akhir ayat berubah, tapi yang di bagian depan ayat belum berubah gitu. Sehingga waras duluan. Kenapa kok waras duluan? Karena dengan didulukannya waras, maka perubahan itu terjadinya di nomor 4 garis miring nomor 5 itu. Di nomor 3, nomor 2, dan nomor 1-nya masih sama, sukun. Kok bisa, Bu? Katanya kalau mem jamak 1 dirubah menjadi sila, semua harus sila. Iya. Ketentuannya memang iya begitu. Tapi kaidahnya waras, nomor 1, nomor 2 itu tidak dibaca silah sama waras. Paham? Gimana, Rul? Iya. Oke. Jadi di kaidah nomor 1, ba'dal mim ghairu hamzah, itu yang membaca silah hanya Qalun dan Ibnu Katsir. Waras tidak. Gitu. Jadi bukan waras tidak konsisten, justru konsistennya waras adalah nomor 4 garis miring 5 dibaca silah, nomor 2 dan nomor 1 harus sukun. Ya, sehingga waras duluan. Nomor 2. Lalu nomor 3 masih bisa waras di situ ya, tulu alaihimu ayatika. Nah, badalnya kalau nomor 2 tadi mad badalnya qasr, nomor 3 mad badalnya tawassul. Nomor 4 mad badalnya tul. Di fihim di nomor 1 dan 2 masih sukun. Gimana Bu mat badalnya tadi, Bu? Mat badalnya waras kan ada 3 wajah. Kamu sudah hafal kaidah mat belum? Udah. Nah, jadi kan mat badalnya waras kan bisa qasr, bisa tawasud, bisa tul. Nah, waras yang nomor 2, di urutan nomor 2, mat badalnya waras 2 harokat. Di urutan nomor 3, mat badalnya waras 4 harokat. Di urutan keempat, mat badalnya waras 6 harokat. Urutan yang mana, Bu? Yang itu yang kaidah di bawah itu ya, Bu? Yang punya Bukan. hari ini itu. Ini coba sebut ini thoriqatul jam'inya. Jadi thoriqatul jam'inya itu nomor 1 Qalun, nomor 2 waras, nomor 3 waras, nomor 4 waras. Bisa dipahami? Iya, berarti mat badalnya itu disebutkan semuanya gitu, Bu? Iya. Satu-satu. Jadi nomor 2 mat badalnya waras qasr, itu nomor 2 di urutan thoriqatul jam'i, jamak qiraat ini loh. Ya, nomor 1 kan Qalun, sudah Qalun. Nomor 2-nya waras, tapi waras di nomor 2 itu mat badalnya qasr. Waras di nomor 3 mat badalnya tawasud. Waras di nomor 4 mat badalnya tul. Sudah? Hari ini nyambung ya? Sudah ya? Nggak ada masalah ya hari ini ya? Hari ini gimana? Iya, Bu. Insya Allah Oke. bisa, Bu. Insya Allah bisa ya. Nah, tadi kan kita di khilafiyah, berhentinya tadi kan di khilafiyah 4 dan 5. Oke ya. Lalu kita maju lagi di khilafiyah 3. Ada nggak di khilafiyah 3 itu yang tadi alaihim, kita rubah, perubahannya menjadi apa? Alaihum. Nah, makanya Anda mutlak wajib tahu kaedahnya di setiap khilafiyah. Ya. Kalau ketemu lafadz alaihim, apa khilafiyahnya? Haknya kasroh atau haknya dhammah. Tadi nomor 1 sampai dengan 4, urutan 1 sampai dengan 4, itu khilafiyahnya, itu haknya semuanya kasroh. Nah, sekarang kalau kita rubah haknya menjadi dhammah, apakah apakah mem jamak yang 1 dan 2 itu masih sukun gitu? Oh iya ada. Siapa itu? Hamzah.
Jadi urutan yang di nomor 5 itu hamzah. Ya, hamzah. Nah, sebut aja di situ kholafnya, kholaf yang tahqiq, lalu kemudian nomor berapa berarti? Nomor 5, nomor 6-nya kholaf yang sakat, gitu Rin. Hari ini, jadi setelah warash, itu ada kholaf wajah pertama, tahqiq di mim sukun itu, berikutnya ada kholaf lagi, sakta di mimnya. Paham Rin ya? Gimana Bu? Kan Kan gini Rin, kalau saya baca ya, perhatikan bacaan saya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nomor 1 ya. Lalu nomor 2, yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Waris wajah pertama ya. Lalu waris wajah kedua, yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Mad badalnya tawassut. Lalu waris wajah ketiga di urutan jamak qiraatnya nomor 4. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sudah kan? Sampai situ jelas ya? Hari ini sampai situ nyambung ya? nyambung Ibu. Tadi yang hamzahnya yang anu. Oke, yang hamzahnya perhatikan saya baca. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kholaf. Mim jamaknya alaihimnya haknya dhammah ya. Tapi alaihim ayat. Bacaan saya, perhatikan saya ulangi bacaannya kholaf, perhatikan dengan kholaf yang berikutnya ya. Sekarang saya membaca 2 wajah kholaf. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Bedakan dengan berikut wajahnya wajah kholaf yang kedua. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal alim azizul hakim. Nah, kholaf yang wajah kedua itu di alaihimnya itu sakta. Wa yuzakkihim juga sakta. Kalau yang pertama tadi kan nggak ada saktanya. Yatlu 'alaihim ayatik. Ya kan? Itu yang dimaksudkan dengan tahqiq. Tapi haknya di dhammah. Kholaf yang wajah kedua, yatlu 'alaihim ayatik. Beda ya? Hari ini bisa dibedakan? Bisa Ibu. Tapi kenapa memang Sakta. dia kenapa sakta Ibu? Ya, dia ada 2 wajah memang. Jadi kalau ada huruf shahih sukun bertemu dengan hamzah, kalau ada huruf shahih sukun, ini kan mem ini kan shahih sukun, bertemu dengan hamzah, itu kholaf membaca dengan tahqiq dan sakta. Ya,
Kalau itu dihitung sebagai mem jamak, dia membacanya sukun. Tapi ini kebetulan huruf sahih sukunnya bertemu dengan huruf sahih sukun yang bertemu dengan hamzah itu kebetulan mem jamak. Tapi kholaf nanti membaca misalnya qad aflah, qad af, waman aulamu misalnya ya. Itu dia mengalihkan harokatnya, itu dia membaca waman aulam dengan waman aulam gitu, sakta. Itu semua. Ya, kebetulan saja di sini huruf sahih sukunnya itu mem jamak. Tapi dia tetap memberlakukan kaidah as-sakin al-mafsul namanya. Jadi ada huruf sahih, kaidahnya ada huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah lain kalimat. Penulisannya terpisah. Oke? Itu kasih catatan aja. Itu belum kita pelajari tapi harus kita baca di sini seperti itu. Baik, selesai. Sudah, Rin, nyambung, Rin. Hari ini gimana? Iya, Ibu, nyambung. Ya, jadi itu ketentuannya bukan mem jamak ketemu dengan hamzah, bukan. Tapi huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah. Ya, jadi yang tadi saya katakan, di sini ini alaihim itu ibaratnya kalau orang sakit itu komplikasi dia. Ya, jadi kalau orang sakit itu sakitnya komplikasi. Jadi dokternya memberikan obat harus hati-hati. Ya, jangan sampai ada obat yang bagus untuk satunya tapi berbahaya untuk penyakit yang lainnya. Ya, jadi semua kaidah harus diterapkan dengan aman. Ya, jadi kholaf yang wajah pertama tadi wadah khola ma'ahunya kholat, Rin. Yang wajah kedua kholaf sendirian. Sudah ya? Hari ini nyambung ya. Nurul gimana, Nurul? Kamu tambah pusing ya, Nurul? Mar'atus Solehah, senyum-senyum. Lucy, aman, Lus? Saya paham, Bu. Maksudnya itu apa yang kaidah mim jamaknya sudah paham. Cuma kan saya ngerjain yang yang Anisa ayat 17 itu kan. Nah, coba aja kalau Anissa lebih sederhana, khilafiahnya lebih sedikit. Jadi lebih Iya. mudah dari ini. Ya, memang Anissa lebih sederhana dari ini. Oke ya, tapi tadi hari ini sudah Yarin ya. Nanti tolong diperbaiki kerjaannya hari ini, di-share lagi ke teman-teman ya. Tapi kamu sudah paham ya, Rin? Iya, Ibu, insya Allah. Oke. Nah, setelah itu, berarti tadi sudah ada berapa wajah tadi? Kolon, waresh, kholaf, kholaf lagi. Sudah? Nah, berarti di alaihimnya sudah selesai. Jadi kita maju ke depannya. Gitu. Maju ke depannya apalagi? Nggak ada lagi selain mem kita rubah menjadi sila. Nah, berarti yang mem jamak ba'dal mim ghairu hamzah yang membaca sila kan kolon dan Ibnu Katsir. Jadi kita dulukan kolon. Kolon ketika mem jamak dibaca sila maka nomor 1, nomor 2. Kalau nomor 3 kan kembali ke kasroh haknya karena yang membaca dhammah haknya kan hanya hamzah. Jadi alaihimunya kita baca sila. Nah, ini baru ada ma'al qasr ma'at tawassut, Rin, waktu dibaca sila. Tapi juga mem jamak 1 dan 2 harus sila, tidak boleh sukun. Ya, Rin ya? Hari ini paham ya? Karena di kerjaannya hari ini yang nomor 3 itu kan sukun ma'at tawassut itu tidak boleh. Beda dengan mat munfasilnya itu hakiki. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Nah, itu memang mat munfasilnya hakiki. Memang mat munfasilnya hakiki. Saya maaf ya, batuk ada. Dah, sampai situ jelas. Rin, jadi waktu mem jamak kita baca sila, itu semua mem jamak harus dibaca sila. Dan waktu dibaca silah mem jamaknya, maka silah mem jamak yang bertemu dengan hamzah koto itu bisa ma'al qasr, bisa ma'at tawassul. Tapi yang tidak bertemu dengan hamzah koto pun harus dibaca silah. Karena kita mau membaca dengan kolon. Ya, berbeda dengan warash tadi. Kalau warash
Dia silanya hanya yang mem jamak bertemu dengan hamzah kotor. Keren, paham? Jadi yang berikutnya setelah kholaf itu kolon yang silah ma'al qasr, dan berikutnya sila kolon silah ma'al tawassul. Selesai. Paham gimana hari ini? Ada pertanyaan? Berarti yang kolon silah itu terakhir ya, Bu? Ya, sila itu terakhir. Kenapa kok terakhir? Karena khilafiyah dia ada di awal ayat. Itu ingat aja, Anda ingat aja, kemungkinan besar kalau ada khilafiyah yang di awal ayat itu ada mim jamak, kemungkinan besar kolon terakhir yang silah. Yang silahnya ya. Kalau di awal ayat itu ada mad munfasil, kemungkinan besar yang tul itu belakangan. Yarin, kamu paham Yarin ya? Iya, Ibu. Oke, sekarang saya baca semuanya ya, perhatikan. Nanti saya akan minta siapa yang mau baca. Anda perhatikan, jadi ini pertama kolon, sukun, lalu kedua warash, qasrul badal, warash, tawasud badal. Yang lainnya nggak perlu saya sebutkan, karena itu karena yang saya sebutkan itu yang ada lebih dari satu wajah saja. Yang keempat, warash, tul badal. Yang kelima, kholaf, yang tidak sakta. Yang keenam, kholaf yang sakta. Baru yang ketujuh, kolon silah ma'al qasr. Yang kedelapan, kolon silah ma'at tawasud. Ya, silah ma'at tawasud. Yang lain tinggal menyesuaikan. Tolong perhatikan, saya baca ulang. Saya usahakan semuanya satu nafas. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal. Nggak kuat ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Satu ya. Nah, nanti Anda kalau nggak cukup nafasnya boleh berhenti wal hikmah. Ambil aja, tapi nggak bisa wal hikmah ya. Karena di situ usahakan berhentinya jangan wal hikmah, wa yu'allimuhumul kitab saja. Karena hikmahnya nanti ada imalah ya. Ini Al-Baqarah berapa sih? 129. Ya, jadi berhentinya di Alkitab aja ya. Jangan di Al-Hikmah ya. Saya ulangi bacaannya ya. Dari awal kita sepakati kalau itu berhenti di yu'allimuhumul kitab ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu nomor 1. Nomor 2, saya mengulangnya cukup dari yatlu. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka
antal azizul hakim. Potongan ayat yang tidak saya baca itu berarti masih sama dengan sebelumnya. Ya. Lalu yang berikut Warash tawassut badal. Yatlu alaihimu ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tadi tawassut badal. Lalu yang tul badal. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Selesai, Warash. Setelah itu baru Kholaf, yang wajah pertama. Yatlu alaihum ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kholaf, wajah kedua. Yatlu alaihum ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, saya sakta di alaihum dan saya juga sakta di wa yuzakkihim. Ya. Jadi situ mem ada mem sukun bertemu dengan hamzah. Ini kategorinya bukan mem jamaknya tapi huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah untuk kholaf. Baru yang berikutnya kolon yang silat. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu silah, tapi silanya qasr, ma'al qasr. Baru yang terakhir, sila ma'at tawassut. Saya cukup mengulang dari yatlu, tidak perlu dari depan. Kenapa? Karena himunya sama. Yatlu alaihimu ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, itu bacaan Imam 7 di ayat ini. Sudah? Ada yang ditanyakan? Ibu mau tanya, Bu. Ya, silakan. Tadi yang 6 kan itu kholaf wajah yang kedua ya, Bu. Tadi saktahnya di alaihim sama di mana, Bu? Wa yuzakkihim. Yang ada huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah. Penulisannya terpisah. Jadi saya ulang ya, kholaf yang wajah kedua. Yatlu alaihum ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kan beda ya, sakta sama nafas ya. Kalau nafas kan gini.
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nah, itu buat orang yang terbiasa, karena pasti ketahuan kalau nafas itu. Makanya sepandai-pandai peserta nyuri nafas, pasti hakimnya tahu. Ya. Itu baru. Kalau tadi kan wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Ya, beda ya. Oke. Nur Miswan. Makasih, Bu. Oke. Berikutnya yang lain. Siapa yang mau coba baca? Saya boleh, Ibu. Silakan. Siapa ini? Nur Aziza, Ibu. Nur Aziza. Silakan, Nur. Ini yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Terus yang kedua, yatlu 'alaihim apa Ibu? Sila ma'atul. Bentar. Fihim rasul yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Oke, tawasud badal. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini yang Hamzah kan, Bu, selanjutnya? Kholaf. Kholaf. Coba ulangi tadi waras yang tul badal, coba ulang. Yatlu 'alaihim. Yang tul badal. Waras yang tul badal, ulang. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Oke, baru kholaf yang tahqiq. Yatlu 'alaihim. Berarti tetap dari yatlu ya, Bu? Ya, dari yatlu. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, ini wadakhala ma'ahu khollat ya. Waktu tahqiq ini kholaf, wadakhala ma'ahu khollat. Terus yang sakta? Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya, berikutnya kalau praktek sakta serasikan dengan mat tabi'inya ya. Dua harokatnya, tempo dua harokatnya itu serasikan dengan temponya mat tabi'i. Terus yang sila ma'al qasr dari awal. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات. Ya, betul. Ulangi. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya, terus ya tulu alaihimu tinggal yang tawasud sila. Alaihimu tawasud. Rabbana dari Nggak usah. Ya tulis saja. Kan depannya sama. Yatlu alaihimu ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihimu innaka antal azizul hakim. Ya, itu bacaannya ya. Jadi berhentinya kita sepakati di kitab ya, bukan di hikmah. Karena hikmah itu nanti Al-Kisai imalah. Wal hikmih gitu dia. Ya, kalau wakaf. Jadi wakafnya tidak di hikmah, tapi di kitab. Hikmahnya belum dipelajari, nanti pelajari di qiraat 3, masih jauh ya. Sampai situ ada pertanyaan. Jadi bacaannya seperti yang barusan dibaca Aziza. Bisa tuh nanti tolong hari ini diperbaiki, terus di-share ke teman-temannya ya, Arin ya. Atau kalau yang lain mengerjakan sendiri lebih bagus. Karena ini qiraat itu semakin Anda latihan, itu semakin terampil. Jadi sama kayak masak gitu. Sama kayak masak, kayak nyetir gitu. Anda nggak perlu banyak belajar teori. Mau belajar teorinya sampai hafal semuanya, kalau nggak pernah praktek nggak akan bisa. Nyetir gitu juga kan? Nggak perlu balasnya belajar detail, kalau ini begini, kalau ini begitu gitu kan, belajar teorinya. Tapi nggak pernah nyetir ya nggak akan bisa. Ya. Masak gitu juga. Makanya itu ilmu-ilmu keterampilan tuh harus praksis dia. Ya harus praksis. Yang penting malah banyak orang yang nggak tahu resepnya seperti apa gitu, tapi dia sudah biasa masak lodeh. Kalau lodeh itu ya itu sudah nggak perlu baca-baca apa gitu, tapi dia sudah terbiasa. Oh ternyata kalau kebanyakan ini begini rasanya, kurangi, besoknya masak lagi dikurangi apanya gitu ya. Nah ini sama. Jadi latihan sekali. Oh iya tadi kelewat. Oh iya tadi kok ada sukun tapi ada ma'at tawasud. Sekali tahu, itu berikutnya pasti sudah nggak begitu lagi. Ya, sekali ketahuan, ini kerjaannya hari ini tadi, kebetulan sekali ketahuan ada sukun, ada ma'at tawasud untuk menjamaknya, berikutnya pasti nggak akan terjadi lagi sama dia. Ya, jadi tolong sering latihan. Ini waktunya sudah habis, nggak apa-apa. Di ayat berikutnya coba kita dengan latihan ini kan di ayat berikutnya Anda semakin bisa tuh. Nanti saya cek ayat berikutnya di minggu yang akan datang insya Allah sebelum kita lanjutkan ke materi yang lanjutannya ya. Mustasnayat fi maddil badal, nggak apa-apa, nanti bisa singkat aja. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada kuliah lagi kan? Ada jam berikutnya kan? Iya, Ibu. Ya, nggak apa-apa, kita akhiri sampai sini. Siapa yang mau baca doa? Amelia, Ibu. Amalia, silakan. Amalia kelas 1. Yaud, Ibu. Yaud, ayo Amalia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li sultanik.
Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Aulia, Amalia, sorry. Mari kita akhiri perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.